Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penayangan perdana kali channel Siat kali ini, kita akan mengupas persoalan sastra tradisi Aceh yang berjudul Seni Sifat. Seni Sifat ini adalah sastra tradisi yang berkembang di Aceh Besar pada mulanya ya, sekitar tahun 1900-an ya. Dan seni ini dikenal sebagai salah satu seni dakwah yang berkembang pesat di pesantren-pesantren yang ada di kawasan Aceh Besar ya. Seni Sifat merupakan sastra tradisi yang berkembang untuk kajian pendidikan sebenarnya. Di sana menerangkan bahwa banyak hal tentang keagamaan yang justru disampaikan melalui media dakwah, yaitu seni dan budaya ya. Artinya media yang dipilih oleh pondok pesantren ini adalah kesenian. Kenapa? Banyak hal di kesenian ini bisa lebih cepat sampainya dibandingkan dengan hal-hal seperti berkhutbah misalnya, ataupun menyampaikan secara lisan seperti itu. Karena di dalam berkesenian ada konteks hiburannya juga, konteks mengumpulkan orangnya juga, dan lain sebagainya. Baik, saya akan uraikan satu persatu dari kesenian yang kita bahas kali ini. Kita mulai dengan bagaimana seni sifat ini berkembang ya, ataupun dimulai dari mana. Dan kemudian kita akan uraikan juga bagaimana cara melakukannya, kemudian apa saja kebiasaan-kebiasaan yang sudah ditentukan di dalam seni sifat itu sendiri. Baik, kita mulai aja ya. Seni sifat merupakan sastra tradisi yang berkembang di pusat pendidikan Islam, yaitu pesantren, sejak tahun 1900-an ya. Seni ini hanya mengandalkan vokal kur yang melibatkan banyak orang, tidak menggunakan alat musik apapun. Namun penyajiannya hanya mengandalkan suara yang berirama dari yaitu speednya misalnya dari rendah, sedang hingga cepat ya. Kemudian seni ini sendiri diciptakan oleh seorang ulama, Tengku Lampu namanya. Ada nama lain seperti Tengku Haji Abdullah Lampu, atau yang sekarang kita kenal sebagai Abu Lampu ya. Jadi dia menciptakan satu buku juga yang kira-kira kesenian ini diciptakannya dalam sebuah judul buku Monjatul Anam ya. Ini karangan beliau sendiri. Nah, seni sifat adalah seni yang khusus dibuat sebagai media dakwah dengan menggunakan media seni ya. Karena isi syair seni sifat ini menerangkan semua sifat-sifat Allah, malaikat, dan nabi. Perlu digarisbawahi, mengapa seni ini memilih seni sebagai media penyampaiannya, bukan tanpa alasan sebenarnya ya. Kesenian bagi masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka sejak dulu. Dan agar dakwah ini menjadi lebih cepat sampai maksudnya, dan langsung dipahami, maka media senilah yang dipilih sebagai alat penyampai hajat. Dan yang lebih spesial lagi, saya kira semua audiens kalau sudah nampak seni di depan, meskipun isinya itu adalah pendidikan yang sifatnya membosankan, pasti datang menyaksikan suguhan itu dan sangat antusias. Ini luar biasa, saudara. Kemudian kesenian ini, kalau kita lihat dari konteks penyajiannya, dimainkan oleh banyak orang ternyata.
dalam pola lantainya dia hanya 2 banjar ya, saling berhadapan, duduk bersila gitu, duduk bersila. Kira-kira satu kelompok itu jumlahnya 20, satu kelompok lagi 20. Dengan cara duduk bersila mereka melontarkan syair-syair sifat itu ya, saling bergantian. Kemudian gerakan mereka itu gerakan badan, tangan, dan kepala, itu saja gerakan tanpa alat musik apapun. Nah, dengan formasi 2 deret yang saling berhadapan satu sama lain itu, setiap kali syair dilantunkan, gerakan badan mereka saling silang. Jika kelompok 1 bergerak ke kanan, kelompok 2 bergeraknya ke kiri. Dalam kesempatan ini mereka juga melakukan gerakan tangan dan kepala sambil terus melantunkan syair. Menarik saya kira, karena sastra yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ternyata lebih asik ketimbang saat ini ya. Seperti puisi misalnya, hanya satu orang membaca, kemudian gerakannya juga tidak begitu banyak. Tetapi kalau orang zaman dulu membaca syair itu berkelompok ya, berkelompok, kemudian memunculkan sebuah perform yang sifatnya semangat gitu ya. Bisa dibayangkan kalau memang etnik Aceh itu selalu berdakwah dengan cara yang seperti itu, dengan semangat, dibaluti dengan semangat yang luar biasa. Nah, ini bagi kawan-kawan yang belum memahami seni sifat ini bisa mengikuti terus uraian kami. Nah, dalam penyajiannya seni sifat ini ada urutan-urutan ya, sebenarnya urutan-urutan, dimulai dari salam. Biasa kalau kesenian Aceh itu dibilang salam, itu adalah salam pembuka istilah, assalamualaikum, kemudian menyapa para hadirin yang hadir. Kalau ada ketua adat ataupun bapak pejabat, di situ disapa dengan kalimat-kalimat syair. Kemudian barulah masuk yang keduanya, masuk kepada inti, itu menyajikan seni sifat itu sendiri. Dia urai dari mulai sifat Allah, malaikat, kemudian nabi, terus menerus. Di bagian ketiga ada zikirnya, kan keempat sebagai penutup pasti ada doa. Ini menarik sekali karena kondisi kesenian di Aceh ini sangat dikaitkan dengan konteks agama Islam. Nah, permainan ini juga dilaksanakan tidak pernah melanggar aturan waktu sholat. Kalau belum waktu sholat, belum bisa dimainkan acara ini. Contohnya seperti acara sifat ini sebagai pengisi waktu luang untuk mengingat kajian para guru misalnya. Diadakanlah semacam kesenian sifat ini untuk mengingat sifat-sifat Allah, malaikat, dan nabi. Nah, dilakukan sekitar mulai pukul 20 lewat hingga tengah malam. Dan tengah malam sudah berhenti dan kembali ke soal ibadah, tahajud misalnya, sholat malam dan lain-lain. Kemudian saya perlu terangkan juga, dari sekian banyak pemain itu apa sih yang digunakan sebagai kostum mereka. Kalau pada zaman dulu itu pasti ada kain sarung, baju kaos, ataupun untuk tutup kepalanya itu semacam bludru begitu ya. Tetapi kali ini sudah mungkin lebih berkembang lagi ya, ada persesuaian zaman, seperti misalnya ya kain sarung masih tetap dipakai karena itu daerah pesantren. Kemudian ada baju koko dan topi kupiah ya. Nah, itu persesuaian saja saya kira. Nah, kemudian fungsinya kesenian ini bisa saya uraikan juga sebagai alat pendidikan agama. Yang kedua, untuk hiburan dan tontonan. Juga yang ketiga, sebagai pemersatu. Artinya di sini kesenian dalam konteks agama harus melibatkan banyak orang, baik sebagai penyaji, pemikir dulu ya, berarti itu ada sesi latihan, pemikir, kemudian latihan, kemudian ada semacam
yang menonton gitu. Ada yang menonton dan pulang mereka akan bawa bekal seperti pendidikan. Saya kira kebanyakan kesenian Aceh itu seperti itu. Di setiap sisi-sisi tertentu ada muatan pendidikan dan dakwahnya kalau itu kesenian tradisional. Demikianlah kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi adik-adik yang masih berada di bangku kuliah kesenian. Ikutin terus kami di channel Syiar. Kami akan bahas banyak hal lagi tentang persoalan kesenian Aceh di hari-hari berikutnya. Terima kasih kami ucapkan. Jangan lupa subscribe ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.